Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, yang memberikan petunjuk bagi seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal kepemimpinan dan pengelolaan atau manajemen. Efektivitas sebuah organisasi termasuk lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, atau sekolah Islam tidak hanya bergantung pada penerapan teknik-teknik manajemen modern semata, tetapi juga pada sejauh mana prinsip-prinsip dan nilai-nilai luhur Islam mewarnai proses pengelolaannya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita dalam segala hal. Para pengelola lembaga pendidikan Islam yang dirahmati Allah. Pada sesi kali ini, kita akan membahas beberapa prinsip kunci manajemen dalam perspektif Islam yang sangat fundamental dan seharusnya menjadi landasan dalam setiap aktivitas pengelolaan. LPI. Kita akan fokus pada 3 prinsip utama, amanah, adil, dan syura. Mari kita mulai dengan prinsip pertama, amanah. Secara bahasa, amanah berarti dapat dipercaya, jujur, atau titipan. Dalam konteks manajemen, amanah memiliki makna yang sangat mendalam. Jabatan, wewenang, sumber daya, semuanya adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari umat atau pemangku kepentingan yang harus dijaga, dikelola dengan sebaik-baiknya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Bagaimana aplikasi prinsip amanah ini dalam manajemen LPI? Dalam pengelolaan sumber daya keuangan, manajer LPI wajib menggunakan dana secara jujur, transparan, efisien, tepat sasaran sesuai peruntukannya, dan menghindari pemborosan atau penyalahgunaan. Pencatatan dan pelaporan keuangan harus akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, merekrut guru dan staf berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena hubungan kekerabatan semata. Mengembangkan potensi mereka, memberikan hak-hak mereka secara adil, menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, dan memberikan tugas sesuai kapasitas adalah bagian dari menjalankan amanah terhadap SDMCA dalam pengelolaan peserta didik, menjaga keselamatan fisik dan mental siswa, memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai hak mereka, membimbing akhlak mereka, serta menjaga data dan privasi mereka adalah amanah besar yang diemban sekolah dalam pengelolaan sarana prasarana, merawat fasilitas dan aset lembaga agar awet dan dapat dimanfaatkan secara optimal adalah wujud amanah dalam kepemimpinan, menjalankan wewenang dan kekuasaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dan selalu berorientasi pada kemaslahatan lembaga dan umat. Memegang teguh prinsip amanah berarti menyadari bahwa setiap tindakan manajerial akan diawasi oleh Allah dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Ini menjadi benteng moral yang kuat bagi seorang manajer pendidikan Islam. Prinsip kunci kedua adalah adil atau keadilan. Islam sangat menekankan pentingnya berlaku adil dalam segala hal. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, memberikan hak kepada setiap pihak
yang berhak menerimanya tanpa membeda-bedakan, serta memutuskan perkara atau kebijakan secara lurus dan tidak memihak. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil." Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bagaimana aplikasi prinsip keadilan dalam manajemen LPI? Dalam manajemen PTK, berlaku adil dalam proses rekrutmen dan promosi, memberikan beban tugas yang seimbang, melakukan penilaian kinerja secara objektif, memberikan kompensasi atau penghargaan yang layak dan adil, serta memberikan kesempatan pengembangan profesional yang merata kepada seluruh staf. Hindari favoritisme atau diskriminasi berdasarkan suku, kelompok, atau kedekatan personal. Dalam manajemen peserta didik, memberikan perlakuan dan kesempatan belajar yang sama kepada semua siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau kemampuan awalnya. Menerapkan tata tertib sekolah secara adil dan konsisten, melakukan penilaian hasil belajar secara objektif, memberikan perhatian dan dukungan yang adil kepada semua siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Dalam alokasi sumber daya, mengalokasikan anggaran, sarana prasarana, atau waktu secara adil dan proporsional antar program, antar jenjang, atau antar kebutuhan prioritas sekolah. Dalam pengambilan keputusan, mempertimbangkan dampak keputusan bagi semua pihak yang terlibat secara adil dan tidak merugikan kelompok tertentu secara tidak wajar. Penerapan prinsip keadilan akan menciptakan suasana kerja dan belajar yang harmonis, meningkatkan motivasi karena setiap orang merasa diperlakukan dengan baik, mengurangi potensi konflik dan kecemburuan sosial, serta membangun kepercayaan terhadap kepemimpinan dan institusi. Prinsip kunci ketiga adalah syura atau musyawarah. Syura berarti melakukan konsultasi atau deliberasi bersama untuk mencapai keputusan terbaik dalam urusan bersama. Islam sangat menganjurkan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, terutama untuk hal-hal penting yang menyangkut kepentingan banyak orang. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Dan dalam surat Asy-Syura ayat 38, ciri orang beriman adalah sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi, keterbukaan terhadap pendapat lain, dan pengambilan keputusan secara kolektif, bukan otoriter sepihak. Bagaimana aplikasi prinsip syura dalam manajemen LPI dalam pengambilan keputusan strategis? Melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru senior, perwakilan staf, komite sekolah, atau madrasah, atau pengurus yayasan dalam proses perumusan visi, misi, rencana strategis, atau kebijakan penting sekolah lainnya. Dalam pengembangan kurikulum atau program, melibatkan guru-guru secara aktif dalam tim pengembangan KOSP atau perancangan program P5, mendengarkan masukan dan ide-ide mereka dalam penyelesaian masalah kompleks, mengadakan forum diskusi atau rapat khusus untuk membahas masalah bersama, mendengar berbagai sudut pandang, dan mencari solusi terbaik secara kolektif. Dalam penyusunan kebijakan sekolah, sebelum menetapkan kebijakan baru, ada baiknya mendengarkan masukan atau aspirasi dari guru, staf, atau bahkan perwakilan orang tua dan siswa jika relevan. Manfaat penerapan prinsip syura sangat besar. Keputusan yang dihasilkan cenderung akan lebih berkualitas karena mempertimbangkan lebih banyak informasi dan perspektif. Proses musyawarah juga akan meningkatkan rasa kepemilikan
dan komitmen seluruh pihak terhadap keputusan yang diambil bersama, sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Selain itu, musyawarah dapat memperkuat hubungan persaudaraan dan saling pengertian antar warga sekolah. Tentu saja, pemimpin tetap memegang peran penting dalam memandu musyawarah agar efektif dan mengambil keputusan akhir jika diperlukan. Namun, proses konsultasi itu sendiri sangat bernilai. Sebagai kesimpulan, amanah, adil, dan syura adalah 3 pilar fundamental yang bersumber dari ajaran Islam dan sangat relevan untuk diterapkan dalam manajemen pendidikan. Prinsip-prinsip ini bukanlah sekadar hiasan spiritual, melainkan memberikan landasan etis dan operasional yang kokoh bagi para manajer lembaga pendidikan Islam. Ketika prinsip-prinsip universal manajemen dijalankan dengan dilandasi oleh nilai-nilai amanah, adil, dan syura, maka diharapkan LPI tidak hanya akan efektif dan efisien secara organisasional, tetapi juga dapat menjalankan fungsinya dengan penuh integritas, keberkahan, dan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pembentukan karakter dan kecerdasan umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin dan pengelola yang senantiasa memegang teguh amanah, berlaku adil dalam setiap keputusan, dan mengutamakan musyawarah dalam urusan kami. Bimbinglah kami untuk mengelola lembaga pendidikan ini sesuai dengan ridho-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.